Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdullah Dimastiar disenangi orang karena dia memberikan kesan pertama yang begitu menggoda. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya lihat pesantren ini sejujurnya? Coba. Pertama, kita merasakan pertemuan antara dua, masa lalu dan masa depan. Masa lalu hijau, tanam-tanaman yang menyenangkan suasananya, kemudian masa depan gedung-gedungnya, kemudian prestasi anak-anaknya. Jadi ketika kita berada di sini, saya merasakan kira-kira anak-anak Indonesia yang akan jadi pemimpin masa depan mesti mengenyam pendidikan seperti yang buat saya. Enak sejuk begini, Ustaz? Enak, tapi karena hati masih belum tenang agak. Tenang, Ustaz. Nah, ya aduh, tenang. Emang saya lihat beliau tuh jadi putih tadi wajahnya. Yang menenangkan saya ketika melihat ke sebelah sedang doktor aja takut, apalagi LCMA. Nggak ada hitungan dokter kalau di situ udah. Nggak ada ya, pucet aja dua-duanya. Baik, jadi tadi lihat itu Ustaz, itu namanya santri siap guna. Ustaz, gimana rasanya jadi orang terkenal kan? Nanti yang ini ada lagi Ustaz ya. Orang yang sudah lama terkenal tidak boleh bertanya kepada yang baru terkenal. Wah, saya pengen tahu aja karena saya tahu bahayanya Ustaz. Baik. Nanti saya mau bicara empat mata dengan AA, menanyakan bahaya-bahayanya. Iya. Karena gejalanya sudah mulai terasa. Oh. Yang pertama, saya tidak bisa lagi pergi ke mall. Walaupun cuma mau cari buku, karena Nelangsa lah, potret, ya, minta foto segala macam. Kemudian biasa makan di pinggir jalan, di warung-warung susah karena susah ya. Potretan gratis. ya. Kemudian ketika banyak orang-orang yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, minta foto. Satu sisi kita ingin mendakwahi, tapi di sisi lain bila itu diupload seolah-olah perbuatan kita itu pembenaran terhadap dia menutup aurat. Jadi saya berharap AA mendoakan saya supaya lulus ujian. Ya. Saya kami mendoakan terus. Amin. Karena saya yakin Allah takdirkan Ustadz begini pasti ada hikmahnya. Amin. Salah satu tanggung jawab kita adalah mendoakan para ulama. Ya. Amin. Terus apa lagi Ustadz? Ini kan di kesini dikawal. Kamu lihat tadi saya lihat bodyguardnya juga besar-besar. Ya. Gimana tuh? Itu mereka sebenarnya bukan suudzon bahwa Eko Darut Tauhid tidak aman. Itu hanya sekedar langkah antisipasi menghadapi mak-mak garis keras. Saya paham. Saya paham. Saya senang sekali bisa berjumpa, bisa bersilaturahim. Saya katakan inni uhibbukum fillah. Aku cinta kepada AA Gim karena Allah. Mudah-mudahan beliau bisa meluruskan kalau saya salah, menganggap saya sebagai muridnya, dan bisa bersama di tempat yang lebih kekal dan abadi bersama Nabi Muhammad SAW. Saya juga berharap, karena pas dulu AA mulai diujinya juga umur 40 Ustaz. Iya mulai kayak ginian gitu ya 40. Sana sini dijemput helikopter ya gitulah. Sampai Darut Tauhid kan, Darut itu babak pertamanya Tauhid Ustaz. Bagus Tauhid itu ya. Sampai tahun dari 90 98 kita anteng aja. Tidak banyak hiruk-pikuk media. Saat 98 mulai masuk TV, 99 mulai banyak, 2000 booming tuh. Pada waktu ceramah di Istiqlal. Wah, orang-orang tawa Agim. Itu tiap TV gitu. Darut Tauhid rontok Pak, jadi Darut Duit. Wah,
saya sibuk sekali, nggak sempat ke orang tua, nggak sempat ngurus anak, nggak sempat ngurus santri, sibuk pagi siang malam dakwah sana sini, TV sana sini. Zaman dulu belum ada medsos ya. Itu benar-benar membuat hidup saya jadi tidak normal. Tauhidnya hilang, berkurang. Kata orang sukses, padahal itulah saat terburuk dalam hidup saya. Alhamdulillah 2006 akhir heboh. Saya tidak ngajarin Ustaz ya. Tiap orang punya garis masing-masing ya. Tenang Ustaz, tenang, semuanya tenang. Lalu mulailah babak ketiga, namanya babak belur. Nah, saya berharap Ustadz mah nggak usah babak belur begitu, tapi enak dihina ada Ustadz. Ya. Kalau sadar ya. Insyaallah. Nah, itu pengalaman, nanti diceritain yang lebih lanjut ya. Kita bahas 3 mata insyaallah. Ya. Mata satu siapa lagi Pak? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Karena sudah ini bakal berat, ceramahnya jadi ringan. Tanya yang sebelah. Baik, ceramah kolaborasi antara Ustaz Abu Somad dan Kiai Haji Abdullah Gimnan Setiar atau yang lebih dikenal dengan A.A.Gim menjadi salah satu fenomen yang dinantikan oleh umat Islam di Indonesia. Dalam kesempatan langka ini, kedua dai kondang tersebut tampil bersama di atas panggung membawakan tausiah yang tidak hanya penuh dengan ilmu dan nasihat, tapi juga dibalut dengan canda tawa yang menghibur. Keduanya berhasil menghadirkan suasana ceramah yang hangat dan bersahabat, menjadikan para jamaah merasa dekat dan terlibat langsung dalam suasana dakwah yang akrab ini. Ustaz Abu Somad dengan gaya ceramahnya yang lugas dan jenaka beberapa kali membuat hadirin tertawa dengan kisah-kisah lucu yang diselipkan dalam penyampaian materi. Sementara A.A.Gim yang dikenal dengan pendekatan kejiwaannya menambahkan sentuhan kelembutan dan refleksi diri yang dalam setiap penjelasan. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan antara hiburan dan pencerahan, membuat ceramah tersebut tidak terasa berat namun syarat akan makna. Tawa para jamaah pecah setiap kali kedua Ustaz melempar gurauan yang ringan, namun tetap dalam bahas kesopanan dan konteks dakwah. Interaksi mereka menunjukkan bahwa dakwah bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di kandungannya. Bahkan beberapa jamaah terlihat meneteskan air mata, bukan hanya karena tertawa, tapi juga tersentuh oleh kisah-kisah dan penuh hikmah yang mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diangkat dalam ceramah tersebut berfokus pada pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan menjaga hati dalam setiap aktivitas sehari-hari. A.A.Gim melaksanakan pentingnya dzikir membersihkan hati dari sifat buruk, sementara UAS menguatkan dengan dalil yang contoh dari kisah para sahabat Nabi. Ceramah ini bukan hanya menjadi teladan ilmu, tapi juga menjadi sarana silaturahmi dan penyegaran spiritual. Para jamaah pulang dengan hati yang ringan, pikiran yang cerahkan dan semangat baru dalam hikmah kehidupan beragama. Pertemuan kedua tokoh yang besar ini menjadi bukti bahwa dakwah bisa dikemas dengan menarik, menyentuh hati dan membawa pesan-pesan yang dalam-dalam. Apakah kamu ingin mencari ridha? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.